Surat Al-Ikhlas ini itu sepertiganya isi kandungan Al-Quran. Jadi kalau ibu ingin dimudahkan hafal Quran, dimudahkan dekat dengan Quran, pahami surat Al-Ikhlas, bacakan itu dengan niat ingin dimudahkan dekat dengan Al-Quran. Ini cara menguatkan syahadat. Boleh dibawa kepada zikir, boleh. Makanya dalam sholat, setelah sholat itu salah satu yang dibaca itu selain ayat kursi itu Al-Ikhlas. Sebelum tidur Al-Ikhlas dibaca dengan Al-Falaq dan An-Nas. Maaf Bu ya, saya bukan ingin mengajarkan, hanya ingin mengingatkan. Cara bacanya jangan hanya keluar di lisan bunyi, sampai tertanam di kolbu bahwa ibu merasa punya Allah. Qul huwallahu ahad. Sampai ibu merasa bisa nangis, itu luar biasa. Allahus samad. Ya Allah, aku ikrarkan dengan lisanku bahwa Engkaulah satu-satunya dan hanya satu Tuhan yang aku sembah dan ibadahnya. Allahus samad. Ya Allah, aku punya masalah dalam kehidupan, tapi aku punya keyakinan ketika aku gantungkan semua persoalan ini solusinya kepadamu, Engkau yang akan ringankan seluruh masalahku. Dan ketika ibu menyebut Allahus samad, rasakan masalah apa yang dimiliki. Dengan anak kah, dengan rumah tangga kah, kehidupan sosial kah, lalu sandarkan semua kepada Allah. Lam yalid walam, Engkaulah Tuhan yang tunggal, yang hak, tidak beranak, tidak diperanakan, satu-satunya Tuhan ya Allah. Walam yakullahu, nggak ada yang pernah serupa denganmu. Kalau sudah aku ikrarkan seperti ini, aku bertuhan kepadamu, aku bergantung kepadamu, belum Engkau juga berikan solusi padaku, maka dengan cara apa lagi aku memohon kepadamu? Surat Al-Ikhlas ini itu sepertiganya isi kandungan Al-Quran. Jadi kalau ibu ingin dimudahkan hafal Quran, dimudahkan dekat dengan Quran, pahami surat Al-Ikhlas, bacakan itu dengan niat ingin dimudahkan dekat dengan Al-Quran. Ini cara menguatkan syahadat. Boleh dibawa kepada zikir, boleh. Makanya dalam sholat, setelah sholat itu salah satu yang dibaca itu selain ayat kursi itu Al-Ikhlas. Sebelum tidur Al-Ikhlas dibaca dengan Al-Falaq dan An-Nas. Maaf Bu ya, saya bukan ingin mengajarkan, hanya ingin mengingatkan. Cara bacanya jangan hanya keluar di lisan bunyi, sampai tertanam di kolbu bahwa ibu merasa punya Allah. Qul huwallahu ahad. Sampai ibu merasa bisa nangis, itu luar biasa. Allahus samad. Ya Allah, aku ikrarkan dengan lisanku bahwa Engkaulah satu-satunya dan hanya satu Tuhan yang aku sembah dan ibadahnya. Allahus samad. Ya Allah, aku punya masalah dalam kehidupan, tapi aku punya keyakinan ketika aku gantungkan semua persoalan ini solusinya kepadamu, Engkau yang akan ringankan seluruh masalahku. Dan ketika ibu menyebut Allahus samad, rasakan masalah apa yang dimiliki. Dengan anak kah, dengan rumah tangga kah, kehidupan sosial kah, lalu sandarkan semua kepada Allah. Lam yalid walam, Engkaulah Tuhan yang tunggal, yang hak, tidak beranak, tidak diperanakan, satu-satunya Tuhan ya Allah. Walam yakullahu, nggak ada yang pernah serupa denganmu. Kalau sudah aku ikrarkan seperti ini, aku bertuhan kepadamu, aku bergantung kepadamu, belum Engkau juga berikan solusi padaku, maka dengan cara apa lagi aku memohon kepadamu? Surat Al-Ikhlas ini itu sepertiganya isi kandungan Al-Quran. Jadi kalau ibu ingin dimudahkan hafal Quran, dimudahkan dekat dengan Quran, pahami surat Al-Ikhlas, bacakan itu dengan niat ingin dimudahkan dekat dengan Al-Quran. Ini cara menguatkan syahadat. Boleh dibawa kepada zikir, boleh. Makanya dalam sholat, setelah sholat itu salah satu yang dibaca itu selain ayat kursi itu Al-Ikhlas. Sebelum tidur Al-Ikhlas dibaca dengan Al-Falaq dan An-Nas. Maaf Bu ya, saya bukan ingin mengajarkan, hanya ingin mengingatkan. Cara bacanya jangan hanya keluar di lisan bunyi, sampai tertanam di kolbu bahwa ibu merasa punya Allah. Qul huwallahu ahad. Sampai ibu merasa bisa nangis, itu luar biasa. Allahus samad. Ya Allah, aku ikrarkan dengan lisanku bahwa Engkaulah satu-satunya dan hanya satu Tuhan yang aku sembah dan ibadahnya. Allahus samad. Ya Allah, aku punya masalah dalam kehidupan,
Tapi aku punya keyakinan ketika aku gantungkan semua persoalan ini solusinya kepadamu, engkau yang akan ringankan seluruh masalahku. Dan ketika ibu menyebut Allahus Samad, rasakan masalah apa yang dimiliki. Dengan anakkah, dengan rumah tanggakah, kehidupan sosialkah. Lalu sandarkan semua kepada Allah. Lam yalid walam, engkaulah Tuhan yang tunggal, yang hak, tidak beranak, tidak diperanakan, satu-satunya Tuhan ya Allah. Walam yakul lahu, enggak ada yang pernah serupa denganmu. Kalau sudah aku ikrarkan seperti ini, aku bertuhan kepadamu, aku bergantung kepadamu, belum engkau juga berikan solusi padaku, maka dengan cara apa lagi aku memohon kepadamu?